Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya kalian luar biasa ya. Walaupun dengan kondisi seperti ini, kita tetap mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Nah, walaupun kita di rumah, kita tetap bersyukur, bersukacita, dan walaupun ibadah di rumah, kita juga harus menyiapkan hati kita. Kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan terlebih menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kakak akan mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Sudah siap semua Alkitabnya? Kalau sudah, simak bacaannya, kakak akan membacakannya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh simak video yang sebentar akan kakak tampilkan ke adik-adik untuk melihat bagaimana cerita Dorcas. Tema hari ini, kita melayani dan menolong sesama. Maria dan ibunya membutuhkan makanan. Bajunya sudah sangat tua dan penuh tambalan. Bajunya sangat lusuh. Suatu hari, seseorang memberitahu ibunya Maria bahwa di gereja ada yang dapat menolong mereka. Lalu Maria dan ibunya ke sana untuk meminta bantuan. Di sana mereka mendapatkan makanan dan pakaian yang bagus dan bersih. Pelayanan ini dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Dorcas. Dorcas senang menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saya tahu Dorcas adalah orang yang penting. Saya mau menghampirinya. Saya mau mendengarkan dia menceritakan tentang Yesus. Saya senang melihatnya karena dia begitu bersemangat. Dia sering menceritakan Yesus. Saya rindu sekali dengan karya ciptaannya. Saya percaya dia adalah pembuat baju terbaik di kota ini. Apa yang dibuatnya sederhana, namun mewah dan elegan. Nah, kalian sudah melihat sebentar video yang kakak tampilkan tadi. Nah, itu menceritakan seorang perempuan bernama Dorcas. Dorcas itu tinggal di kota Yope. Nah, dia memiliki keahlian atau kepintaran, yaitu menjahit pakaian. Nah, waktu itu di kota Yope itu banyak
janda-janda. Janda-janda itu orang yang sudah tua atau yang sudah tidak memiliki suami lagi. Nah, di situ banyak sekali janda-janda yang tidak memiliki pakaian. Nah, Dorcas ini memiliki hati yang mengasihi, hati yang melayani, dan dia juga ingin menjadi berkat untuk orang-orang di sana. Dan akhirnya dia memiliki talenta atau memiliki kepintaran menjahit pakaian. Dia menjahit pakaian lalu dibagi-bagikan kepada janda-janda yang memerlukan pakaian di sana. Nah, walaupun dia menjahit, dia tidak dibayar atau tidak diupah, tapi dia memberikannya tanpa imbalan. Nah, dia adalah perempuan yang memiliki hati mengasihi dan dia menjadi berkat untuk orang-orang di sana. Orang-orang sangat menyayangi Dorcas, sangat mengasihi Dorcas. Nah, kita belajar dari Dorcas. Kalau kita memiliki kepintaran, kita memiliki keahlian, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh tinggi hati, tapi kita belajar untuk rendah hati, supaya kita menjadi berkat untuk orang-orang yang melihat kita. Nah, pagi hari ini kita belajar dari Dorcas. Siapa yang adik-adik mau belajar seperti Dorcas, memiliki hati yang mengasihi, memiliki hati yang rendah hati, yang mau berbagi satu dengan yang lain. Walaupun dia tidak dibayar, tapi dia tetap mau mengerjakan apa yang dibutuhkan orang-orang. Nah, kita belajar dari Dorcas ya. Nah, cerita ini akan kakak lanjutkan ketika kakak mengajar di kelas tengah lagi. Tapi hari ini kakak akan memberikan satu ayat hafalan untuk adik-adik hafalin. Nanti boleh kalian share di grup JKM ya. Firman Tuhannya, ayat hafalannya dari Filipi 4 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, sampai di sini dulu kakak menyampaikan firman Tuhannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan menyambung cerita Dorcas. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tada! Ya, gimana firman hari ini? Keren banget kan ya? Pasti kalian semua terberkati, amin. Nah, tumben banget nih, bukan Kak Paji tapi Kak Yason. Kalian pasti bertanya-tanya ya. Hari ini kakak mau kasih kalian tantangan, kakak mau kasih kalian challenge ya. Challenge-nya adalah hafalin 3 ayat. Yang pertama adalah Matius 7 ayat 11. Yang kedua Yohanes apa ayatnya? Cut. Nggak boleh dibantuin. Aduh, lagi deh, lagi. Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yeay! Bisa loh.
Berarti kakak dapat hadiah. Tapi kakak nggak mau kirim ke grup AOW, mau simpen sendiri. Nah kalian kalau mau dapat hadiah, kirim ke grup AOW ya. Hadiah keren banget ya. Ingat, challenge-nya adalah ngafalin 3 ayat. Dan cara syutingnya kayak tadi, ngadep tembok. Nah, nanti hadiahnya keren banget. Kalian tahu nggak hadiahnya dari siapa? Dari Om Trof. Hadiahnya itu keren-keren banget, bagus-bagus semua. Nah makanya jangan ragu lagi untuk ikut challenge ini ya. Your video in AOW Group. Oke, itu aja challenge-nya. Bye. Kak Paji. Shalom adik-adik semua, pagi hari ini kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dan kita meyakini firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber penolong dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita harus meyakini firman itu. Dan biarlah firman itu menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati kita. Terus bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu pastikan firman yang sudah kita dengar harus kita yakini dengan sungguh-sungguh dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita selesai ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang menyampaikan kepada kami. Kami berdoa supaya firman yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong, penopang, dan membuat iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga walaupun kami masih kecil, tapi kami memiliki iman yang besar. Kami memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang sanggup mengalahkan segala hal. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing pada hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.